Sebelumnya perkenalkan, nama saya Belinda Dara Putradia dengan NIM 21120 121414016 dari kelompok 27 yang akan menjelaskan modul 2 mengenai rangkaian pembagi arus, tegangan, serta transformasi delta star sebagai tugas pengganti praktikum elektronika dasar pada pertemuan kedua. Pertama, diketahui tujuan dari modul 2 ini, praktikum mampu merakit dan menghitung substitusi rangkaian resistor secara paralel dan seri. Kedua, praktikan mampu menghitung dan mencari nilai hasil transformasi bintang ke segitiga maupun sebaliknya. Diketahui alat dan bahan yaitu terdapat PC ataupun laptop dan simulator ICEDA ataupun Proteus. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, diketahui dasar teori. Terdapat konsep dasar yaitu konsep arus, dengan beda potensial, delta, star, dan transformasi delta star. Untuk kuat arus listrik sendiri biasa dilambang dengan I dan memiliki banyak muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar listrik per satuan waktu. Satuan kuat arus listrik adalah ampere ataupun A. Untuk tegangan ataupun beda potensial yang bisa diberi lambang V, yaitu merupakan selisih potensial listrik antara dua titik dalam satu rangkaian listrik, dan tegangan diukur dalam satuan volt ataupun V dan menunjukkan seberapa besar energi listrik yang mendorong arus listrik melalui suatu konduktor. Dan dari analogi gambar di atas, dapat dibayangkan jika tegangan listrik seperti tekanan air dalam suatu selang. Jika tidak ada tekanan air, tidak akan mengalir. Semakin tinggi tekanan, semakin deras air yang mengalir. Begitu juga dengan tegangan listrik. Semakin tinggi tegangannya, semakin besar dorongan arus listrik dalam rangkaian. Terdapat gambar rangkaian delta yang dimana berbentuk segitiga ataupun bercabang yang memiliki 3 resistor. Terdapat rangkaian star yang dimana berbentuk bintang memiliki 3 resistor. Kedua, rangkaian pembagi arus merupakan rangkaian listrik yang membagi arus di dalam rangkaian sehingga jumlah arus listrik yang masuk akan terbagi besarnya pada cabang rangkaian. Pada rangkaian pembagi arus terdapat cabang yang membagi besar kuat arus berbeda sesuai dengan nilai hambatan pada cabang tersebut. Rangkaian pembagi arus ini sendiri identik dengan rangkaian paralel atau rangkaian memiliki cabang pada rangkaiannya. Rangkaian pembagi arus ini merupakan rangkaian menggunakan sifat rangkaian paralel, yaitu membagi arus di setiap cabang sesuai besar hambatan. Dan besar kuat arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang terbagi pada rangkaian. Lebih tepatnya, pada rangkaian pembagi arus berlaku hukum Kirchhoff 1, yaitu jumlah arus yang masuk melalui sebuah titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Diketahui dengan rumus I total sama dengan I1 plus I2 plus I3 hingga seterusnya, dan V total per R total sama dengan V total per R1 plus V total per R2 plus V total per R3 dan seterusnya. Untuk dapat menghitung besar kuat arus yang terbagi pada masing-masing cabang, kita dapat langsung menghitung dengan membagikan jumlah tegangan total dengan masing-masing nilai resistor, yaitu IN sama dengan V total per Rn. Dengan N merupakan cabang yang dicari seperti I3, dan pada rangkaian pembagi arus, besar tegangan di masing-masing resistor atau pada cabang rangkaian bernilai sama besarnya, yaitu V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 hingga seterusnya. Untuk hambatan pengganti pada rangkaian pembagi arus, kita dapat menggunakan rumus hambatan pengganti rangkaian paralel. Setelah mengerti pengertian rumus, sifat, dan rangkaian pada pembagi arus, kita dapat mempelajari lebih lanjut dengan contoh soal seperti pada pembahasan. Diketahui rumus perhitungan seperti pada gambar yang dapat dihitung dengan IN sama dengan V total per Rn. 3. Rangkaian pembagi tegangan merupakan rangkaian sederhana yang bisa mengubah arus listrik tegangan besar menjadi tegangan yang lebih kecil. Fungsi utama dari pembagi tegangan di dalam rangkaian elektronika adalah untuk membagi tegangan input menjadi satu atau beberapa tegangan output yang dibutuhkan oleh komponen lain dalam rangkaian. Untuk rumusnya, bisa diperhatikan dalam gambar di bawah ini dengan keterangan Vout sama dengan Vin kali R1 per R1 plus R2 dan Vout sama dengan tegangan arus listrik keluar. R1, 2, 3 merupakan komponen atau hambatan berupa resistor dan Vin merupakan tegangan arus listrik yang masuk. 4. Ada jembatan Wheatstone, di mana kita dapat mengabaikan R5 jika kondisi R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3 terpenuhi. Jika kita melihat dari gambar di atas, hasil R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3 yaitu terpenuhi. Karena 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ohm.
Yang kelima, terdapat transformasi rangkaian delta star, di mana transformasi dari rangkaian berbentuk delta menjadi star ataupun sebaliknya. Diketahui dari rumus transformasi ke dalam star, yaitu Rp sama dengan RA/Rc per Ra plus Rb plus Rc. Lalu untuk mencari Rq sama dengan RA/Rb per Ra plus Rb plus Rc. Lalu untuk RR sendiri yaitu RB/Rc per Ra plus Rb plus Rc, dan dari rangkaian star menuju delta dapat dicari Ra dengan Rp/Rq plus Rq/Rr plus Rp/Rr per Rr. Lalu untuk mencari Rb sendiri yaitu dengan Rp/Rq plus Rq/Rr plus Rp/Rr per Rp. Dan terakhir untuk mencari Rc dapat diketahui dengan Rp/Rq plus Rq/Rr plus Rp/Rr per Rq. Menghitung rangkaian resistor yang kompleks, kadang-kadang kita menjumpai suatu rangkaian dalam bentuk delta, sehingga rangkaian resistor tersebut tidak dapat diselesaikan. Cara mudah untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengubah rangkaian delta menjadi rangkaian pengganti yaitu star, seperti gambar di atas. Nah, sebagai contoh soal transformasi delta ke star dapat disimak video setelah ini.